Ayat hari ini adalah Efesus pasal 3 ayat 1-7. Mari kita baca bersama. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas-tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Paulus, Rasul bagi orang bukan Yahudi. Kita sedang merenungkan surat Efesus. Sampai saat ini, Paulus telah menjelaskan tentang keselamatan dan gereja. Keselamatan diterima karena kasih karunia, bukan karena jasa atau usaha manusia. Saat menjelaskan tentang keselamatan sebagai karunia ini, ia menegaskan bahwa bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang bukan Yahudi diselamatkan dengan cara yang sama. Demikian pula sebaliknya, orang Yahudi pun diselamatkan melalui kasih karunia, sama seperti orang bukan Yahudi. Dengan demikian, keselamatan adalah murni anugerah Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan diri. Tidak ada yang dapat menyombongkan diri dengan berkata, saya menerimanya lebih dahulu, atau saya menerima lebih banyak. Hal ini karena Allah tidak menganugerahkannya berdasarkan kelayakan seseorang. Jika keselamatan diberikan karena kelayakan, maka itu bisa menjadi sesuatu yang kita sombongkan. Namun, karena Allah memberikannya bukan karena kelayakan, melainkan semata-mata karena kasih karunia sebagai hadiah bagi kita yang tidak layak, maka kita tidak dapat bermegah. Demikianlah Paulus menjelaskan tentang keselamatan. Oleh karena itu, tempat seperti apakah gereja itu? Gereja bukanlah tempat di mana orang Yahudi lebih unggul dan orang bukan Yahudi lebih rendah. Gereja juga bukan tempat di mana ada diskriminasi atau perpecahan, melainkan tempat di mana orang Yahudi dan orang bukan Yahudi menjadi satu di dalam Kristus. Itulah gereja. Paulus menjelaskan bahwa gereja laksana sebuah bangunan yang didirikan bersama-sama. Tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Paulus mengajarkan bahwa di dalam keselamatan dan kasih karunia, kita semua harus dipersatukan. Dalam perikop hari ini, Paulus terus menekankan hal ini, yaitu bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang bukan Yahudi. Bahkan, bukan hanya tidak membedakan, Allah secara khusus menetapkan Paulus untuk melayani mereka. Mari kita membaca ayat 1 bersama-sama. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Paulus sekali lagi memperkenalkan dirinya, sudah menyebutkan panggilannya di pasal pertama saat memulai surat ini. Dalam Efesus pasal 1 ayat 1, Paulus memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Kristus Yesus yang diangkat oleh kehendak Allah. Panggilannya bukan usia. Makna dari perkataan Allah adalah, di satu sisi, ia tidak mengangkat dirinya sendiri sebagai Rasul. Di sisi lain, ini juga menegaskan bahwa ia tidak menjadi rasul karena mengikuti tradisi manusiawi, seperti halnya kaum Farisi atau Saduki. Allah sendirilah yang secara langsung mengangkatnya. Ia menyatakan dengan jelas bahwa Allah telah menetapkannya menjadi rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Hal yang sama ditekankan dalam ayat pertama hari ini. Paulus saat itu berada di dalam penjara. Apa alasannya dipenjarakan? Bukan karena melakukan kejahatan, melainkan karena memberitakan karya Kristus Yesus dan Injilnya. Dan secara khusus, untuk siapakah ia melayani hingga harus menanggung penderitaan ini? Ia berkata, aku sekarang menderita seperti ini, demi melayani kamu, orang-orang bukan Yahudi. Di sini mungkin timbul sebuah pertanyaan. Bukankah seharusnya hanya hal-hal baik yang terjadi ketika kita percaya kepada Yesus dan mulai melayani Tuhan? Bukankah seharusnya segala sesuatu yang tadinya sulit menjadi lancar ketika kita mengabdikan diri dalam pelayanan? Bukankah masalah-masalah yang ada seharusnya terselesaikan? Kita seringkali berpikir demikian. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Percaya kepada Yesus tidak berarti hanya hal-hal baik yang akan terjadi. Mengabdikan diri pada pelayanan yang Tuhan percayakan
tidak berarti semua urusan akan berjalan mulus. Sebab, tujuan pelayanan dan pengabdian kita bukanlah hal-hal tersebut. Kita tidak melayani agar diri kita berhasil atau diberkati. Pelayanan dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan dilakukan untuk Allah. Pelayanan juga dilakukan untuk semua jiwa, termasuk jemaat gereja. Kita tidak melayani untuk kemakmuran diri sendiri. Kita bisa saja dipenjarakan karena Kristus. Dan kita juga bisa menderita saat melayani gereja dan memberitakan Injil. Kita tidak percaya kepada Yesus untuk menerima berkat. Dan kita tidak melayani supaya pekerjaan kita berhasil. Sebaliknya, karena kita diberkati, karena Allah memberi kita anugerah, dan karena kita telah menerima kasih karunia-Nya, serta menjadi bagian dari komunitas gereja, kita menjadi sangat bersyukur. Kita bersyukur atas kerja keras dan pengabdian rekan-rekan sepelayanan yang telah melayani, mendoakan, serta membimbing kita sampai hari ini. Oleh karena itu, kita berpikir, saya juga ingin menjadi penolong bagi orang lain. Saya juga ingin menjadi berkat. Sama seperti pemimpin kelompok sel yang telah menjadi berkat bagi saya. Sama seperti penatua dan diaken itu, saya pun harus berusaha hidup seperti itu. Dengan tekad seperti itulah kita melayani dan mengabdikan diri. Pelayanan dan kehidupan iman adalah seperti ini. Banyak orang berpikir sebaliknya, tetapi sesungguhnya doktrin Kristen dan Injil tidaklah demikian. Kita tidak percaya untuk mendapatkan, dan kita tidak melayani untuk menerima. Sebaliknya, karena kita bersyukur atas apa yang telah kita terima, kita berusaha untuk percaya dengan lebih baik. Kita menerima terlebih dahulu, dan karena syukur atas apa yang telah diterima, kita terdorong untuk melayani. Karena apa yang telah dianugerahkan begitu besar, kita terharu dan berkata, Tuhan, Engkau memberiku ini dan itu, padahal aku sama sekali tidak layak. Karena terharu oleh kasih-Nya, kita berusaha untuk melayani dengan lebih sungguh-sungguh. Inilah kebenaran kekristenan. Jika kita merenung kembali, memang demikianlah adanya. Tuhan senantiasa memberi lebih dahulu dan memberi lebih banyak. Saya hanya berdoa sedikit, tetapi Tuhan memberi jauh lebih banyak dari yang saya doakan. Saya hanya melayani sedikit, tetapi Tuhan memberi jauh lebih banyak daripada yang telah saya lakukan. Kita mengalaminya sekarang dan akan terus mengalaminya di masa depan. Kita melayani karena bersyukur atas apa yang telah Dia berikan. Paulus pun demikian, dan para pendahulu iman kita juga demikian. Dengan pengakuan, bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kita melayani. Saya sebagai pendeta pun, meskipun selalu merasa kurang, berusaha melayani dengan cara seperti itu. Ketika saya merenungkan semua yang telah Tuhan berikan, saya merasa seharusnya berbuat lebih banyak. Namun, karena keterbatasan, rasanya yang bisa saya berikan hanya sedikit. Dengan kerendahan hati seperti inilah, saya melayani gereja. Saya berharap kita semua dapat melayani gereja dan melayani Allah dengan hati seperti ini. Secara khusus, Paulus mengalami banyak penderitaan saat menjalankan misinya kepada orang-orang bukan Yahudi. Jika ia tidak memiliki keyakinan yang kokoh, mungkin ia akan goyah karena penderitaan ini. Untuk itu, Tuhan terlebih dahulu memberikan banyak hal kepada Paulus, dan membiarkannya mengalami banyak hal. Ia mengalami perjumpaan yang dahsyat dengan Tuhan di jalan menuju Damsyik. Ia juga mengalami pengalaman luar biasa diangkat ke surga tingkat ketiga. Paulus memiliki pengalaman rohani yang sangat mendalam. Ia juga menerima banyak karunia, seperti karunia berbahasa roh, karunia menyembuhkan orang sakit, dan karunia bernubuat. Paulus dapat menuliskan daftar karunia rohani dalam 1 Korintus pasal 12 dan 14, karena ia sendiri telah mengalaminya. Tuhan memberinya banyak karunia seperti itu, yang bukanlah pengalaman rohani yang bisa dialami oleh sembarang orang. Ada alasan mengapa Tuhan membiarkannya mengalami hal-hal istimewa ini. Itu semua adalah untuk kerajaan Allah, agar ia dapat melayani dengan teguh. Secara khusus, agar ia dapat menempuh jalan sempit yang belum dipahami banyak orang pada waktu itu, Tuhan membuatnya mengalami kuasanya secara nyata. Hal ini tercatat dari ayat 2-4. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dari ayat 2-4. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripada pengertianku akan rahasia Kristus. Amin. Di sini Paulus menyebutkan hal-hal istimewa yang Tuhan berikan kepadanya. Di ayat 2, tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Di ayat 3,
Bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu? Dan di ayat 4, pengertianku akan rahasia Kristus. Ia mengakui bahwa ada begitu banyak hal luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Semua hal yang Tuhan berikan dan singkapkan kepada Paulus ini berkaitan erat dengan misinya kepada orang-orang bukan Yahudi. Di bagian sebelumnya, ia menjelaskan bahwa orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dibangun bersama-sama, dan inilah wujud gereja sejati yang semula dikehendaki Allah. Paulus sudah menerima panggilan yang jelas untuk melayani orang bukan Yahudi sejak perjumpaannya dengan Tuhan di jalan menuju Damsyik. Seandainya Paulus menetap dan melayani di gereja Yerusalem atau Antiokhia, mungkin gereja-gereja itu akan lebih stabil dan bertumbuh lebih pesat. Petrus, meskipun adalah murid utama Yesus dan penuh semangat, tidak memiliki latar belakang pendidikan Alkitab yang sedalam Paulus. Paulus adalah seorang yang luar biasa dalam pemahaman Alkitab. Ia bisa membahas kitab suci selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Namun, Tuhan tidak menempatkannya untuk menetap di satu gereja. Tempat dan cara Tuhan memakai setiap orang berbeda-beda. Tuhan secara khusus memanggil Paulus untuk misi yang berpusat pada orang-orang bukan Yahudi. Sejak awal, ia memanggilnya dengan tujuan itu. Oleh karena itu, rahasia-rahasia wahyu dan berbagai pengalaman rohani yang diterima Paulus menjadi landasan bagi misinya kepada orang-orang bukan Yahudi. Agar imannya kokoh dan tidak goyah dalam situasi apapun, bahkan saat di penjara, Tuhan memberinya kasih karunia dan pengalaman iman yang kuat. Karena itu, Paulus menyampaikan sebuah pemikiran yang sangat radikal pada zamannya. Orang-orang bukan Yahudi juga adalah ahli waris yang setara. Orang-orang bukan Yahudi juga adalah anggota tubuh Kristus yang sama. Hal itu tercatat di ayat 6. Mari kita baca bersama-sama ayat 6. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Amin. Yesus merobohkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Melalui karyanya, ia membuat orang bukan Yahudi menjadi apa? Dikatakan bahwa ia membuat mereka menjadi ahli waris, menjadi anggota tubuh, dan menjadi peserta dalam janji. Jika kita menonton sinetron, seringkali kita melihat bagaimana anak dari istri yang berbeda, atau anak tiri didiskriminasi. Terjadi intrik dan perebutan untuk menghalangi mereka menjadi ahli waris bersama. Tetapi di sini Paulus menegaskan kepada orang Yahudi dan bukan Yahudi, bersama-sama. Ia menyebutkan kata turut atau bersama-sama sebanyak 3 kali untuk menekankan kesetaraan, bukan diskriminasi, persatuan, bukan perpecahan. Gereja seharusnya seperti ini. Pemikiran eksklusif atau klaim atas hak istimewa bukanlah esensi sejati dari Injil. Esensi Injil dan kebenaran inti kekristenan adalah pelayanan dan berbagi melalui pengorbanan serta pengabdian diri. Berkorban, melayani, menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri, dan menempatkannya di tempat yang lebih tinggi. Meskipun seseorang baru datang ke gereja, kita tetap menyambutnya. Mari, masuklah dan melayani bersama. Mari kita melayani Tuhan bersama-sama. Itulah hakikat gereja. Orang-orang yang telah diselamatkan oleh kasih karunia tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri, tidak untuk mempertahankan hak istimewa, melainkan hidup untuk Allah dan untuk sesama. Saudara-saudari yang terkasih, gagasan bahwa orang bukan Yahudi menjadi ahli waris bersama, anggota tubuh bersama, dan peserta janji bersama adalah pemikiran yang begitu radikal, sehingga Paulus sampai dipenjarakan karenanya. Ia menghadapi pertentangan yang sangat keras dari orang-orang Yahudi pada masanya. Namun, Paulus tidak menyerah. Injil adalah karunia Allah, dan karena itu harus diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali. Ia memegang teguh keyakinan ini dan tidak pernah melepaskannya. Kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia terlebih dahulu. Seperti Paulus, kita harus menjalani kehidupan yang membuka pintu bagi siapapun untuk masuk ke dalam kasih karunia itu. Itulah alasan mengapa Allah memberi kita anugerah lebih dulu. Meskipun terkadang ada pertentangan dan penderitaan, tujuan hidup kita bukanlah untuk mencari kenyamanan atau menghindari masalah, melainkan untuk menjadi jawaban atas persoalan orang lain. Meskipun saya mungkin menderita atau mengalami kesulitan, saya menjalani hidup untuk menolong dan meringankan kesulitan orang lain. Inilah panggilan kita. Inilah hidup di hadapan Injil Allah. Saya berdoa, kiranya hari ini Anda dapat menjalani hari yang memuliakan Tuhan dengan kehidupan seperti ini. Bukan untuk melindungi hak-hak istimewa, tetapi untuk memberitakan Injil. Bukan untuk membangun tembok, tetapi agar orang lain dapat dengan leluasa masuk ke dalam komunitas kita,
ke dalam pelukan kasih Tuhan. Kiranya hari ini menjadi hari di mana Anda hidup untuk memuliakan Tuhan dengan cara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memberkati Anda.